Pernah kebayang nggak? Ada seorang dokter yang nggak cuma jago nyembuhin penyakit, tapi juga bertanya-tanya soal apa sih artinya ada? Nah, itulah Ibnu Sina, atau yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Kali ini kita bakal bedah pemikiran salah satu manusia paling jenius dalam sejarah yang sama-sama hebatnya di meja operasi dan di dunia filsafat. Oke, gini. Biar kita benar-benar ngerti siapa itu Ibnu Sina, kita harus kenal dulu lawannya, Al-Ghazali. Keduanya ini tokoh raksasa di zaman keemasan Islam. Bedanya di mana? Al-Ghazali itu mencari kebenaran lewat iman, lewat pengalaman spiritual. Kalau Ibnu Sina, wah dia ini ilmuwan sejati. Semuanya harus pakai logika, nalar, dan bukti. Benar-benar kayak air dan minyak kan? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Coba deh perhatiin tanggal-tanggal ini. Ibnu Sina itu udah wafat 20 tahun sebelum Al-Ghazali lahir. Mereka bahkan nggak pernah hidup di zaman yang sama, apalagi ketemu langsung. Terus gimana ceritanya mereka bisa berdebat? Nah, ini dia kuncinya. Debat mereka itu terjadi di atas kertas. Sebuah perang gagasan yang melintasi generasi. Al-Ghazali, puluhan tahun setelah Ibnu Sina wafat, menyerang pemikiran-pemikirannya lewat buku. Dan debat imajiner inilah yang terus jadi perbincangan selama ratusan tahun. Oke, kita mulai dulu dari pilar pertama, warisan Ibnu Sina. Sesuatu yang bikin namanya melegenda di seluruh dunia, yaitu karyanya yang super revolusioner di bidang kedokteran. Ini dia mahakaryanya, The Canon of Medicine. Bayangin deh, sebelum ada buku ini, ilmu kedokteran itu berantakan, tersebar di mana-mana, nggak ada standarnya. Ibnu Sina melihat kekacauan ini dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengumpulkan semua ilmu kedokteran yang ada pada saat itu ke dalam satu ensiklopedia raksasa yang super terstruktur. 5. Angka ini penting banget. Kenapa? Karena Ibnu Sina nggak cuma bikin daftar penyakit dan obat, dia membangun sebuah sistem. Dia menyusunnya jadi 5 buku yang saling nyambung, di mana setiap buku jadi fondasi buat buku berikutnya. Ini bukan sekedar buku, ini adalah kurikulum sekolah kedokteran pertama di dunia. Coba lihat betapa logisnya alur ini. Buku 1 itu dasarnya, soal anatomi dan prinsip umum. Buku 2 itu soal amunisinya, obat-obatan. Buku 3 itu praktiknya, diagnosis penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang keren, buku 4 ini modern banget, isinya soal pencegahan. Dan buku 5 itu kayak buku resepnya, bener-bener jenius. Jadi intinya apa sih? Gampangnya gini, sebelum Ibnu Sina, kedokteran itu kayak seni yang campur aduk. Setelah dia, kedokteran jadi sains. Dia mengubah pendekatan yang tadinya cuma katanya-katanya, jadi pendekatan yang berdasarkan observasi dan logika. Dari yang tadinya acak-acakan, jadi sebuah ilmu yang punya panduan jelas. Dan ini bukti betapa dahsyat dampaknya. Selama lebih dari 600 tahun, dari dunia Islam sampai ke jantungnya Eropa, kalau kamu mau jadi dokter, kamu pasti belajar dari Ibnu Sina. Warisannya benar-benar melampaui batas budaya dan zaman. Oke, dari urusan tubuh fisik, sekarang kita lompat ke dunia pikiran, ke dunia yang lebih abstrak. Kita masuk ke pilar kedua warisan Ibnu Sina, penyelidikannya soal jiwa. Saya mau ajak Anda ikut dalam sebuah eksperimen pikiran. Siap? Ibnu Sina ngajak kita berimajinasi. Coba bayangin, kamu tiba-tiba ada, diciptakan begitu saja dalam sekejap. Kamu melayang di sebuah ruang hampa yang sunyi senyap. Nggak ada angin, nggak ada suara, nggak ada sensasi apapun. Pertama, mata kamu nggak berfungsi. Kamu nggak bisa melihat apapun, semuanya gelap total. Kedua, indera peraba kamu juga mati. Tubuh kamu mungkin melayang, tapi kamu nggak bisa merasakannya sama sekali. Nggak ada sentuhan, nggak ada tekanan. Kamu terisolasi penuh. Dan ini dia bagian yang paling krusial. Kamu bahkan nggak sadar kalau kamu punya tubuh. Nggak ada rasa detak jantung, nggak ada tarikan napas, nggak ada kesadaran soal tangan dan kaki. Kesadaran fisikmu, nol besar. Sekarang pertanyaannya, di tengah kehampaan total ini, tanpa tubuh, tanpa indera, apakah kamu masih tahu kalau dirimu itu ada? Jawaban Ibnu Sina, tentu saja iya. Kamu akan tahu dengan pasti bahwa kamu itu eksis. Dan disinilah argumen jeniusnya keluar. Kalau kesadaran dirimu bisa tetap ada tanpa tubuh, itu artinya kesadaran itu, jiwamu, bukanlah bagian dari tubuh fisikmu. Jiwa adalah sesuatu yang terpisah. Nah, kesimpulan filosofis inilah yang memicu perdebatan lintas abad tadi. Sekarang, mari kita panggil lagi Al-Ghazali ke dalam cerita ini buat ngerti kenapa ide ini dianggap begitu kontroversial. Al-Ghazali membalas dengan sebuah buku yang judulnya, wah nusuk banget, Kerancuan Para Filsuf.
Ini adalah serangan langsung ke para pemikir seperti Ibnu Sina, yang dia anggap sudah terlalu mabuk sama filsafat Yunani. Jadi, apa sih masalahnya buat Al-Ghazali? Dia khawatir para filsuf ini mencoba memasukkan Tuhan ke dalam kotak logika mereka yang terbatas. Dia takut kalau semuanya harus diukur pakai akal, nanti iman jadi nggak ada harganya. Dan di matanya, Ibnu Sina adalah biang keladi dari tren yang berbahaya ini. Lantas, bagaimana kita melihat warisan Ibnu Sina hari ini? Walaupun dikritik habis-habisan, kedua pilar pemikirannya, kedokteran dan filsafat, justru terbukti bertahan melampaui zaman. Di dunia kedokteran, warisannya nggak tergoyahkan. Selama ratusan tahun, The Canon of Medicine itu bukan cuma buku, tapi kitab sucinya para dokter. Buku inilah yang jadi standar emas, yang menentukan hidup matinya jutaan orang. Dan di dunia filsafat, perdebatannya masih hidup banget. Tarik ulur antara iman dan nalar, antara keyakinan dan bukti. Bukankah itu percakapan yang masih kita hadapi setiap hari di dunia modern sekarang? Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan, seorang dokter, yang berani menggunakan alat-alat sains dan logika untuk menjelajahi pertanyaan terdalam soal kesadaran. Warisannya memaksa kita untuk terus bertanya, di mana sih letak batas antara dunia fisik yang bisa kita ukur dan dunia kesadaran yang cuma bisa kita alami? Sebuah pertanyaan yang mungkin akan terus kita perdebatkan selamanya.